Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bahas soal pertanian ya guys. Kemarin itu ada pertanyaan, untuk modal 5 juta bisa nggak mbak untuk membuka toko pertanian? Nanti di sini kita bahas ya guys, bagaimana dengan modal minim kita bisa membuka toko pertanian. Mungkin kalau kita membukanya itu di tahun-tahun kemarin atau 2 tahun kemarin dengan uang 5 juta masih banyak ya guys produk yang bisa kita beli. Tapi untuk tahun 2022 ini, apakah uang 5 juta itu bisa mencukupi semua kebutuhan di toko pertanian? Sebenarnya dengan modal berapapun kita itu masih bisa berjualan ya guys. Itu tergantung dari niat kita dari awal. Dan yang pertama itu dalam suatu bisnis atau berjualan kita harus punya pasar dulu, itu yang paling penting. Nah kalau kita sudah punya pasar ya guys, kita punya uang berapa kita belikan produk dan tahu kebutuhan petani itu dan laku, kita putar lagi seperti itu. Meskipun tiap hari untuk awal-awal kita order ya, laku besoknya kita order lagi, laku besoknya kita order, kita putar, dan untuk keuntungannya kita kumpulkan buat tambah modal, itu pasti bisa lama-lama barangnya juga banyak. Karena yang dilakukan seperti itu guys waktu pertama kali aku membuka toko pertanian. Jadi di sini saya simpulkan untuk modal 5 juta itu apakah bisa? Ya bisa. Asal kalian sudah punya tempat atau lokasi tempat membuka. Dan untuk 5 juta itu tinggal untuk pengisiannya. Nah kalau etalase belum punya ya nggak apa-apa, kita kurangi lagi untuk membeli etalase atau membeli etalase yang biasa atau cari yang bekas, atau bisa juga membuat rak-rak biasa. Yang penting itu yang pertama produknya ada ya guys. Untuk tempatnya itu kita yang biasa saja, nggak perlu yang bagus, itu nggak apa-apa. Nah untuk membeli produknya yang pertama kita lakukan itu harus survei atau mencari informasi jenis produk apa yang sering dipakai oleh petani yang merupakan bidik pasar kita ya guys. Nah selanjutnya kita pilah-pilah agar uang 5 juta itu cukup dan lengkap ya guys. Misalnya pestisida apa yang sering dipakai oleh petani yang merupakan petani yang kita bidik pasarnya ya guys. Misalnya petani mana yang kira-kiranya akan beli toko di kita. Pestisidanya kita ambil berapa produk aja. Selanjutnya herbisidanya itu yang sering dipakai apa, kita ambil berapa produk aja, dan itu belinya nggak usah banyak-banyak dulu sambil membaca pasar yang ada di wilayah kita itu ya guys. Jadi kita membelinya itu nggak perlu banyak-banyak ya guys. Misalnya insektisidanya itu berapa produk, itu berapa botol aja kita belinya, dan fungisidanya itu kita ambil berapa produk yang sering dipakai di sana. Nanti kita belinya juga beberapa botol aja. Jadi kita tidak perlu menyiapkan sangat banyak, nanti takutnya tidak laku dan menumpuk. Meskipun barang ini juga tidak rugi ya guys, misalnya tidak laku karena bukan barang busuk, jadi masih berlaku aja. Tapi kan nanti uang kita jadi mandek. Nah untuk menjaga uang kita agar tidak mandek, kita harus pintar-pintar mengatur. Kita belinya tidak perlu banyak-banyak, jadi harus beberapa botol. Nah sekiranya itu kita bisa membaca, oh berarti barang ini yang paling laku, kita untuk musim depan kita lebih banyak lagi ordernya, gitu aja guys. Nah setelah perputaran lancar, kita juga sudah bisa menyetok produknya itu. Misalnya ordernya 1 box 2 box, itu nggak apa-apa guys, karena kita sudah punya pasar yang luas dan perputarannya itu sudah besar. Untuk kalian yang masih ragu dengan modal minim, maju terus ya guys, tetap semangat dan praktekkan langsung, karena kalau belum dicoba kita akan berangan-angan terus. Lalu setelah dicoba kita fokus. Namanya usaha itu pasti ada naik turunnya, tapi kita tetap fokus dan semangat ya. Oke, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.